Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar materi bab 1, wujud zat dan perubahannya dengan topik A, yaitu materi makhluk apa itu, kelas 4 SD, muatan pelajaran IPAS. Kegiatan pembuka. Mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Wah, ramai sekali ya. Iya, ada banyak orang dan hewan di sini. Tidak juga kok, ini ada banyak yang jualan makanan. Sayangnya, ada banyak sampah juga. Alam semesta, tempat kita tinggal, terdiri atas banyak materi. Yang pertama, materi. Pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa maupun volume dan menempati ruang. Adapun bentuk-bentuk materi yaitu yang berupa makhluk hidup dan yang berupa benda mati. Yang berupa makhluk hidup antara lain ada manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, maupun jamur. Sedangkan yang berupa benda mati dapat berupa tanah, air, udara, matahari, maupun awan. Yang kedua, apa itu massa? Mari mencari tahu. Untuk mengetahui apa itu massa, bisa dilakukan dengan percobaan pada timbangan. Pelajari cara berikut dan cobalah sendiri untuk membuktikannya. Perhatikan timbangan berikut ini. Ketika di atas timbangan tidak diletakkan apapun, kedua timbangan akan seimbang. Namun, ketika di salah satu timbangan diletakkan benda seperti kerikil, maka timbangan akan miring ke salah satu bagian. Hal ini menunjukkan bahwa kerikil atau benda yang diletakkan di atas timbangan itu memiliki massa. Timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Itu artinya benda yang ada di kiri lebih berat dibanding benda yang ada di kanan. Ini menunjukkan bahwa massa batu lebih besar dibandingkan massa kerikil. Ayo lakukan bersama. Carilah kemasan makanan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, amati pada kemasan tersebut angka yang diberi akhiran G, yang merupakan singkatan dari gram. Berikut adalah contoh kemasan makanan. Ada kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Lalu, pertanyaannya, seberapa berat makanan ini? Perlu kalian ketahui, massa adalah besaran dari suatu benda. Untuk melihat berat makanan atau massa dari makanan tersebut, maka pada kemasan makanan tersebut, kita cukup melihat pada angka yang diakhiri dengan huruf G. Maka pada kemasan A, massanya 60 gram. Kemasan B, massanya 370 gram, dan kemasan C, massanya 400 gram. Dari ketiga makanan tersebut, maka dapat kita urutkan dari yang paling besar sebagai berikut. Makanan C lebih berat dibanding makanan B, dan makanan B lebih berat dibanding makanan A. Mari belajar lebih lanjut. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi.
Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, massa satu butir telur tentu berbeda dengan massa satu potong baju. Perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Jika kalian memiliki sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca, meskipun sama-sama botol, keduanya memiliki massa yang berbeda. Botol kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan botol plastik. Akibatnya, botol kaca massanya lebih besar dibandingkan botol plastik. Yang ketiga, ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Tahukah kalian, selain memiliki massa, ciri-ciri dari materi adalah menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya, air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol, udara yang bisa memenuhi paru-paru kita atau ruangan. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Mari mencoba. Carilah bungkus kemasan minuman, botol, minyak, oli, atau botol sirup yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, carilah di bungkus kemasan itu angka yang diberi akhiran ml yang merupakan singkatan dari mililiter atau L yang merupakan singkatan dari liter. Berikut adalah contoh kemasannya. Ada kemasan susu sapi dan kemasan oli motor. Perlu kalian ketahui bahwa volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Pada kemasan tersebut, volume kemasan susu sapi adalah 200 ml dan volume oli motor adalah 1 liter. Yang keempat, hubungan massa dan volume. Biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat. Sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair. Perhatikan gambar tersebut. Massa digunakan untuk mengukur zat padat seperti apel, bola, maupun buku. Sedangkan volume digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair, misalnya oli, air, maupun minyak. Kesimpulan dari materi kita kali ini. Sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu atau memiliki volume tertentu. Biasanya semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya massanya lebih besar. Apa yang sudah aku pelajari pada video kita kali ini? Yang pertama, materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. 2. Setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. 3. Semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai materi makhluk apa itu. Sekian dan terima kasih.